Pernah merasa ada yang kurang saat nongkrong di kafe akhir-akhir ini? Bisa jadi bukan cuma kopi yang hambar, tapi juga suasana yang terasa sepi. Belakangan, sejumlah kafe dan tempat makan di sejumlah tempat memilih tak lagi memutar lagu-lagu populer. Alasannya karena takut kena denda royalti. Tak hanya itu, kini pemilik kafe, resto hingga hotel mulai was-was jika ada rahasia royalti. Selain itu karena mereka belum tahu secara resmi membayar royalti. Di sisi lain, pelaku usaha khawatir juga biaya yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan mereka. Untuk membahas ini telah bergabung melalui sambungan virtual Maulana Yusran, Sekjen PHRI. Selamat siang Pak Yusran. Ya, selamat siang Mas Yuda. Ya Pak Yusran, ini sepertinya sesuatu yang membuat was-was ya pelaku usaha di bidang perhotelan, restoran, kafe terkait dengan kebijakan membayar royalti. Bagaimana PHRI menyikapinya Pak? Ya memang kalau kita lihat ya dari undang-undang itu sendiri kan sebenarnya sudah hadir dari tahun 2014 ya, Undang-Undang 28 tahun 2014 terkait masalah hak cipta. Namun sekali lagi bahwa masyarakat walaupun undang-undangnya sudah cukup lama, namun masyarakat pada umumnya khususnya pelaku usaha itu masih belum melek terhadap undang-undang ini gitu loh. Mhm. Jadi mereka masih menganggap bahwa pemutaran lagu itu masih bersifat ya mereka bisa karena bisa dapat dari kanal manapun mereka masih tidak ada Mhm. tagihan royalti itu sendiri. Nah, untuk sejak kejadian yang menjadi viral itu kan gara-gara ada kasus pidana pada Miga Coan. Nah, dengan Miga Coan ini tentu perdebatan dari masalah royalti ini menjadi semakin berkembang. Ya. Semakin berkembang karena masyarakat sudah mulai khawatir kan karena kok mereka pertanyaannya kok mereka harus bayar kan pertanyaannya seperti itu. Nah, sehingga kami pun kalau di PR pun ingin menyampaikan bahasa yang juga cukup mudah yang diterima masyarakat supaya masyarakat tidak terjebak dengan berbagai narasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan amanah undang-undang itu sendiri. Sebagai contoh ya, misalnya memutar lagu atau memainkan lagu itu bukan hanya dalam konteks lagu Indonesia, tapi juga semua lagu apapun dari negara asal manapun lagu tersebut tetap harus membayar royalti manakala itu diputar di tempat usaha. Mau tempat usaha apapun, bukan hanya hotel restoran, mau di barbershop, mau di tempat aktivitas olahraga, mau di taksi, mau di manapun yang area komersial itu tetap harus membayar royalti. Termasuk juga manakala kita membuat lagu sendiri, misalnya saya menciptakan lagu itu sendiri, saya putar di tempat usaha, ya saya harus bayar royalti juga, padahal yang menciptakan saya. Nah Hmm. ini yang masih menjadi perdebatan di masyarakat, Mas. Selain juga masalah penetapan tarif itu tentu bervariatif ya. Banyak pelaku usaha yang juga merasa penetapan tarif itu cukup mahal. Sehingga mereka mengatakan bahwa memutar lagu itu menjadi barang mahal juga saat ini. Karena apa? Seperti contoh restoran yang ditetapkan berdasarkan jumlah kursi dan hotel yang ditetapkan berdasarkan jumlah kamar, di mana perdebatannya pasti adalah belum tentu kamar atau kursi tersebut eh, memang benar-benar terjual setiap harinya. Kita kan nggak bisa hanya melihat hari-hari tertentu. Sehingga pada saat kita ingin memutar lagu di tempat usaha saat ini yang terjadi adalah bahwa harus membayar royalti kan gitu. Jika tidak membayar royalti, ya jangan putar lagu. Nah ini menjadi hal utama yang harus dipahami masyarakat. Termasuk juga jangan sampai terjebak dengan adanya lagu-lagu yang dikatakan free royalty. Walaupun dia free royalty, begitu kita putarkan di tempat usaha, kita tetap harus membayarkan royaltinya itu. Termasuk Hmm. yang dikatakan suara burung dan seterusnya. Nah ini kan tentu menjadi masukan bagi pemerintah terhadap juga apa-apa yang sudah menjadi fenomena di luar sana kan jadi banyak pertanyaan bagi masyarakat, berarti juga menjadi bukti bahwa sosialisasi ini belum sampai menyeluruh. Gitu Mas, Mhm. kira-kira. Tadi Bapak meng-highlight sosialisasi tidak menyeluruh dan sebenarnya ini adalah bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang sudah berlaku sejak 2014. Kalau saya mengutip sendiri pihak LMKN mengatakan sosialisasi tentang kewajiban royalti itu terus digencarkan Pak. Apakah dari anggota PHRI sendiri sudah tersosialisasi dengan baik dan seandainya memang PHRI mendukung 100%, apakah sejauh ini sudah ada komplain dari para anggota terutama kalau kita bicara mengenai
jumlah pemasukan dan juga pembayaran royalti yang kadang-kadang tidak sebanding. Seperti apa nih Mbak win-win solution-nya? Apakah sudah ada komunikasi dengan pemerintah terkait hal ini? Begini, sebenarnya komunikasi dengan pemerintah itu sudah ada sejak lama, Mas. Karena kasus masalah royalti ini berlangsungnya cukup cukup lama. Kami juga pernah PHRI duduk bersama dengan pihak LMKN tahun 2016 dalam menyusun ketetapan tarif eh, untuk di sektor usaha hotel ya pada saat itu tahun 2016. Nah, pada saat penyusunan itu kan juga bukan sesuatu yang mudah ya Mas ya. Walaupun sudah terjadi kesepakatan begitu kami kembali kepada anggota kami atau pelaku usaha yang banyak bertanya ya, belum tentu juga semua juga anggota PRI pastinya. Tapi pada saat kami kembali ke kawan-kawan ke anggota PRI, mereka selalu bertanya, kenapa cara penetapan ini terasa mahal? Karena Hmm. mereka argumentasi bahwa mereka kan bukan jualan musik untuk mendapatkan pendapatannya, tapi mereka musik itu digandakan sebagai mood atau sebagai tambahan adisional membuat suasana tamu menjadi nyaman kalau di tempat usaha itu. Nah, belum lagi situasinya kan di hotel restoran itu di sektor horeca itu Mas. Itu yang juga yang paling banyak itu juga kita mempekerjakan home band. Jadi pemusik-pemusik yang bisa menghibur tamu-tamu kami misalnya di Mhm. restoran ataupun di hotel dalam bentuk live band ya. Belum lagi nanti kalau ada wedding dan seterusnya. Jadi memang rentan hidupnya itu hampir 50% kalau saya nggak ada salah data tuh dari PESMI mengatakan bahwa hidup pemusik-pemusik itu juga ada dari horeca. Nah, dengan kondisi seperti ini tentu akan menjadi satu masalah ya. Kami juga menghimbau kepada pelaku-pelaku pemain-pemain musik tersebut. Jadi mereka harus pastikan bahwa mereka sudah membayar royalti, baru mereka bisa main di tempat kami atau tempat usaha, sehingga tidak ada muncul potensi kasus pidana nanti ke depannya. Dan kalau dalam pertanyaan masalah sosialisasi, begini, sosialisasi itu sering didengarkan bahwa PHRI tidak melakukan sosialisasi. Nah ini kan domainnya bukan di PHRI ya. Dan PHRI dari mana kita tahu bahwa PHRI tidak mensosialisasikan kasus-kasus masalah hukum, keberatan dari pelaku usaha itu sering diperdebatkan sampai hari ini. Sejak 2016 itu ditetapkan masalah royalti itu. Karena banyak perdebatannya. Ada yang mungkin ingin membayar tapi ditagih mundur, ya kan? Atau mereka merasa baru mau membayar kok tagihannya kok juga cukup berat kan gitu. Hmm. Nah ini hal-hal seperti inilah yang menjadi dinamika di lapangan Mas. Nah sekarang kan semenjak ada gacoan itu menjadi semuanya menjadi melek kan karena kasus pidana ini kan Iya. cukup berat ya Mas ya. Ada Mhm. kasus pidana di tempat usaha. Nah ini bukan sesuatu yang mudah ya sekarang makanya fenomena perdebatannya jadi semakin riuh. Otomatis pelaku usaha banyak yang juga akhirnya menghindar untuk menggunakan lagu karena mungkin mereka keberatan untuk bayar royalti tersebut. Mhm. Demikian Mas. Ya, Pak Yusran tadi menarik kalau kita bicara mengenai keberadaan musik ini sebagai penambah ambience ya, penambah nuansa nyantai, rileks, kemudian spirit para pengunjung kafe, resto ataupun mungkin pusat kebugaran seperti itu. Apakah sejauh ini menurut Anda cukup signifikan seandainya tidak ada lagi musik, tidak ada lagi hiburan dalam pendapatan ataupun penghasilan revenue daripada anggota PHRI sendiri ke depannya Pak? Bagaimana menjembatani kondisi ini Pak? Sebenarnya begini Mas ya, ini kan masalah beradaptasi ya Mas ya. Kalau kita perhatikan, saya ingin menceritakan ya, di zaman dulu hotel itu Mas, tahun 80-an lah persisnya, itu setiap kamar itu mereka mempunyai salah satu channel yang bisa terkoneksi dengan lagu-lagu yang sebagai ambience itu sebagai background itu di lobby. Tapi hari ini tidak ada lagi konteks itu. Justru karena dengan kemajuan teknologi, adanya TV Android, setiap kamar itu justru tamu-tamu itu justru mendengarkan versi mereka sendiri. Jadi hotel pada umumnya menyiapkan device-nya saja, tidak menyiapkan lagunya, karena mereka bisa mudah dengan ada jaringan internet yang kami siapkan untuk mendengarkan atau menonton apapun yang mereka inginkan. Nah kemudian seperti di restoran yang kalau kita perhatikan dulu mungkin banyak restoran yang hanya memutarkan lagu saja atau menampilkan home band untuk ke restorannya, tapi juga ada jenis-jenis restoran yang menyiapkan satu mesin yang bisa tamu itu memilih lagu apa yang ingin mereka bunyikan pada saat itu kan. Nah,
tentu dengan kondisi yang saat ini, yang pertanyaan tadi, apakah dengan tidak memutar lagu ini akan mengurangi konsumen dan segala macam, inilah bagian dari edukasi dari masyarakat yang perlu dilakukan, baik dari pihak LMKN maupun pemerintah, bahwa pemutaran lagu itu tidak serta-merta mudah dilakukan di tempat usaha. Nah, jadi setiap pelaku usaha itu harus mempertimbangkan dia membangun usaha ini ada beberapa biaya termasuk juga kalau mereka ingin mengadakan satu kegiatan musik. Mhm. Nah, ini kan ada jadi biaya tetap istilahnya, Mas. Jadi menjadi pilihan bagi Iya. pelaku usaha dan mungkin kamu lama-lama juga akan beradaptasi karena sekarang kan mereka dengan mudah menggunakan device mereka sendiri untuk memutar lagu dan seterusnya itu menjadi pilihan gitu loh. Tapi dinamika yang saat ini terjadi karena ada kasus Mega Acuan tentu semua bereaksi di dalam sana. Tapi saya yakin suatu saat mereka akan beradaptasi. Jika memang lagu itu menjadi satu biaya yang mahal, tentu akan menjadi satu yang ada pergeseran di kemudian hari terkait hal ini. Karena bagaimanapun yang namanya dunia usaha itu tetap harus memikirkan Mhm. apa yang menjadi biaya tetapnya, bagaimana mereka mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut. Tidak hanya serta-merta menebarkan cost atau memperhitungkan pendapatan mereka di ujungnya nantinya. Demikian, Mas. Baik, Pak Yusran, terima kasih sekali perbincangannya memberikan angin cerah bahwasanya memang ada suatu kewajiban yang harus diberikan, apresiasi terhadap industri kreatif juga tetap ditegakkan, tapi di sisi lain perlu ada win-win solution untuk menegakkan industri F&B, kemudian juga industri perhotelan dan coffee shop yang memang kadang-kadang masih membutuhkan nuansa musik untuk menimbulkan ambience buat pengunjung menikmati suasana. Terima kasih untuk perbincangannya siang hari ini, Pak. Salam sehat selalu.